Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Saputra. Di sini saya akan membahas sedikit tentang edukasi gaya hidup hemat dengan membedakan prioritas belanja sesuai syariah. Pernah nggak sih kalian ngerasa baru juga awal bulan tapi saldo ATM atau uang di dompet rasanya sudah menipis? Padahal kayaknya kita nggak beli barang-barang mewah. Ternyata masalahnya bukan cuma pada seberapa besar uang yang kita punya, tetapi gimana cara kita mengaturnya. Dalam Islam, mengelola uang itu adalah bagian dari ibadah loh. Nah, hari ini kita bakalan bahas gimana caranya punya gaya hidup hemat tanpa harus merasa kekurangan dengan menerapkan fikih prioritas dalam berbelanja. Yuk kita simak. Sebelum kita masuk ke daftar belanja, kita harus paham dulu bedanya hemat sama pelit. Di dalam Al-Quran, kita dilarang melakukan dua hal, yaitu israf dan tabzir. Israf itu berlebihan, beli barang halal tapi jumlahnya kebanyakan sampai terbuang. Contohnya, ambil makanan prasmanan banyak tapi nggak habis. Sedangkan tabzir atau mubazir adalah mengeluarkan harta untuk hal yang sia-sia atau dilarang. Nah, Islam mengajarkan istihad, yaitu sikap tengah-tengah, tidak boros sampai menghamburkan uang, tapi juga tidak pelit sampai menyiksa diri sendiri. Jadi, hemat itu artinya bijak, bukan berarti menderita ya. Nah, sekarang gimana cara kita nentuin mana yang harus dibeli duluan? Dalam syariat, ada 3 tingkatan kebutuhan yang harus kita tahu. Yang pertama, ada kebutuhan primer atau daharuriyat. Ini adalah kebutuhan yang wajib dipenuhi. Kalau tidak ada, hidup kita atau ibadah kita bisa terancam. Contohnya, makanan pokok agar tubuh sehat, tempat tinggal yang layak, biaya pengobatan, dan zakat. Ini adalah prioritas nomor 1 yang nggak boleh diganggu gugat. Yang kedua, ada kebutuhan sekunder atau hajiat. Tingkatan kedua adalah hajat. Ini adalah hal-hal yang kita butuhkan supaya hidup lebih mudah dan gak sulit. Misalnya, kamu butuh motor, transportasi umum untuk berangkat kerja, atau kamu butuh HP untuk sekolah online. Kalau nggak ada ini, hidupmu tetap jalan, tapi bakal terasa susah banget. Penuhilah ini secukupnya, jangan berlebihan ya. Yang ketiga, ada kebutuhan tersier atau tahsiniyat. Ini sifatnya cuma buat kenyamanan atau keindahan saja. Contohnya, makan di restoran mahal supaya bisa foto, beli baju branded hanya karena gengsi, atau ganti HP tiap bulan padahal yang lama masih bagus. Disinilah biasanya uang kita paling banyak bocor. Tipsnya, kalau kebutuhan pertama dan kedua belum aman, jangan lirik yang ketiga dulu ya. Oke. Nah, lalu gimana cara praktiknya di kehidupan sehari-hari? Pertama, catat. Biasakan mencatat apa yang mau dibeli sebelum berangkat belanja supaya nggak lapar mata. Yang kedua, pakai rumus 24 jam. Kalau kamu pengen banget beli barang yang bukan kebutuhan pokok, tunggu 24 jam dulu sebelum bayar. Biasanya setelah sehari, keinginan itu bakal hilang dan kamu bakal sadar kalau itu cuma keinginan saat. Dan yang paling penting, jangan lupa sedekah. Logika manusia bilang sedekah itu mengurangi harta, tapi logika iman bilang sedekah itu membersihkan dan memberkahi harta. Harta yang berkah itu bukan soal jumlahnya banyak, tapi yang cukup untuk segala kebutuhan dan bikin hati tenang. Oke, dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa masalah keuangan bukan semata-mata karena kecilnya penghasilan, melainkan karena kurang bijaknya pengelolaan uang. Islam mengajarkan gaya hidup hemat yang seimbang melalui sikap istihad, yaitu tidak boros, namun juga tidak pelit, dengan menerapkan fikih prioritas. Setiap pengeluaran perlu disesuaikan dengan tingkat kebutuhan, dimulai dari dahruriyat sebagai kebutuhan utama, dilanjutkan hajiniyat, yaitu secukupnya, dan menahan diri dari tahsiniyat sebelum kebutuhan pokok dan sekunder terpenuhi. Selain itu, kebiasaan praktis seperti mencatat belanja, menunda pembelian dengan rumus 24 jam, serta membiasakan sedekah menjadi kunci agar keuangan lebih terkontrol dan penuh keberkahan. Dengan pengelolaan yang tepat sesuai syariat, hidup dapat terasa cukup, tenang, dan jauh dari pemborosan.
Baiklah, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan mengenai edukasi gaya hidup hemat dengan membedakan prioritas belanja sesuai syariat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.